Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teresa Saskia Regita dengan nomor induk mahasiswa 243077210002. Saya dari Program Studi Administrasi Publik semester 3. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Pembangunan dan Otonomi Daerah. Di video ini, saya akan sedikit menjelaskan seputar materi dari mata kuliah Administrasi Pembangunan dan Otonomi Daerah. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan administrasi pembangunan menurut para ahli. Di sini saya akan menjelaskan menurut Fred W. Riggs. Riggs melihat administrasi pembangunan sebagai instrumen penting untuk mengarahkan perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern melalui birokrasi yang mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan pembangunan. Administrasi pembangunan ini mendorong perubahan, pertumbuhan, dan modernisasi, pemberdayaan masyarakat, inovasi, juga peningkatan kapasitas. Contoh penerapan administrasi pembangunan dalam program di Indonesia ada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri. PNPM Mandiri ini menggunakan konsep bottom-up planning, melibatkan masyarakat dalam perencanaan desa, pemerintah berperan sebagai fasilitator dan penyedia dana stimulan. Ini mencerminkan prinsip administrasi pembangunan, yaitu pemberdayaan, partisipasi, dan perubahan sosial ekonomi. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development pertama kali dipopulerkan melalui laporan Brundtland 1987 yang mendefinisikannya sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Pokok pikirannya dapat diringkas menjadi 3 pilar utama. Yang pertama, keberlanjutan ekonomi, yang kedua keberlanjutan sosial, dan yang ketiga keberlanjutan lingkungan. Ketiga pilar tersebut bersifat terintegrasi. Pembangunan tidak dianggap berhasil jika hanya satu pilar maju tetapi merusak yang lain. Teori pembangunan berkelanjutan menekankan keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketika diterapkan pada konteks di Indonesia saat ini, teori ini membantu menjelaskan bahwa yang pertama, ekonomi. Indonesia mendorong hilirisasi dan pertumbuhan infrastruktur, tetapi teori berkelanjutan menunjukkan bahwa pertumbuhan saja tidak cukup. Pertumbuhan harus mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya dan pemerataan, karena jika tidak, ketimpangan dan kerusakan SDA akan menghambat pembangunan jangka panjang. Dan yang kedua ada sosial. Upaya pemerintah meningkatkan kualitas SDM, mengurangi stunting, dan memperluas jaminan sosial sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Namun, teori ini membantu melihat bahwa keberhasilan pembangunan bergantung pada inklusivitas, di mana masyarakat harus mendapatkan manfaat secara merata agar pembangunan stabil dan tidak timpang. Dan yang ketiga ada lingkungan. Indonesia masih bergantung pada tambang dan energi fosil. Teori berkelanjutan menjelaskan dinamika ini sebagai konflik antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Transisi menuju energi terbarukan dan ekonomi hijau menjadi keharusan agar pembangunan tidak merusak ekosistem yang menjadi modal dasar pembangunan. Teori pembangunan berkelanjutan membantu memahami bahwa pembangunan Indonesia saat ini berada dalam titik keseimbangan yang sulit, yaitu mengejar pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Ketiga dimensi ini sering tidak berjalan seiring, dan disitulah tantangan pembangunan Indonesia muncul. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan nasional adalah perencanaan yang dibuat pemerintah pusat dengan cakupan seluruh Indonesia dan bersifat strategis, makro, serta menjadi pedoman umum bagi semua daerah. Perencanaan ini dibuat untuk jangka panjang karena tujuannya adalah mencapai visi nasional, meningkatkan daya saing negara, menjaga stabilitas, dan memastikan pemerataan antar daerah. Dokumen perencanaannya seperti RPJPN, RPJMN, dan RKP digunakan sebagai pedoman bagi semua kementerian dan pemerintah daerah agar pembangunan berjalan terpadu dan terkoordinasi.
Sementara itu, perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan, potensi, dan permasalahan lokal sehingga sifatnya lebih operasional dan kontekstual. Seperti pelayanan publik, infrastruktur daerah, dan peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Dokumen seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program kegiatan. Walaupun fokusnya spesifik pada kepentingan daerah, perencanaan daerah tetap harus sejalan dan tersinkronisasi dengan perencanaan nasional agar tidak terjadi tumpang tindih dan memastikan pembangunan berjalan konsisten dan dari pusat hingga daerah. Meskipun berbeda fokus, perencanaan daerah tetap harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan, beserta dengan contoh konkret bagaimana pelaksanaan otonomi daerah dapat meningkatkan pelayanan publik dan kemandirian daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan memiliki hubungan yang sangat erat karena keduanya merupakan konsep yang saling melengkapi. Desentralisasi pemerintahan adalah proses pelimpahan wewenang, tanggung jawab, dan sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Tujuan utamanya adalah mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat serta membuat penyelenggaraan pemerintahan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, desentralisasi merupakan mekanisme, sedangkan otonomi daerah adalah hasil atau bentuk dari mekanisme tersebut. Tanpa desentralisasi, otonomi daerah tidak dapat terwujud, dan melalui desentralisasi, pemerintah daerah memperoleh ruang untuk menjalankan otonomi secara nyata, luas, dan bertanggung jawab. Berikut contoh konkret bagaimana pelaksanaan otonomi daerah dapat meningkatkan pelayanan publik dan kemandirian daerah. Contoh peningkatan pelayanan publik adalah pelayanan publik administrasi terpadu, MAL pelayanan publik atau MPP. Di berbagai daerah dengan otonomi daerah, pemerintah kabupaten atau kota dapat membangun dan mengelola MAL pelayanan publik yang mengintegrasikan berbagai layanan seperti perizinan usaha, administrasi kependudukan, pajak daerah, hingga layanan kesehatan. Hasilnya, proses yang dulu lambat dan terpisah kini menjadi cepat, transparan, dan lebih mudah diakses masyarakat. Dan contoh peningkatan kemandirian daerah, pengelolaan potensi ekonomi lokal di Kabupaten Banyuwangi. Dengan otonomi daerah, Banyuwangi mengembangkan pariwisata berbasis desa dan budaya lokal, memperbaiki infrastruktur, dan menciptakan festival-festival daerah. Pendapatan asli daerah atau PAD meningkat pesat, sehingga daerah semakin mandiri dan tidak bergantung pada dana pusat. Dan untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan daerah memengaruhi keberhasilan pembangunan di Indonesia, beserta dengan contoh kasus di mana koordinasi pusat dan daerah berjalan efektif atau justru menimbulkan masalah. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sangat menentukan keberhasilan pembangunan di Indonesia karena keduanya saling bergantung dan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Secara garis besar, keberhasilan pembangunan akan tercapai jika terjadi sinkronisasi, koordinasi, dan pembangunan kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat berperan menetapkan visi, arah pembangunan nasional, kebijakan makro, standar pelayanan minimal, dan menyediakan pendanaan seperti APBN, dana transfer daerah, dan proyek strategis nasional. Sementara itu, pemerintah daerah berperan menerjemahkan kebijakan nasional tersebut ke dalam program nyata sesuai kondisi daerah, mengelola potensi lokal, serta memberikan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat. Jika hubungan pusat dan daerah berlangsung harmonis, kebijakan pusat dapat diimplementasikan secara efektif di daerah. Program pemerintah lebih tepat sasaran dan pembangunan berjalan konsisten dari tingkat nasional hingga lokal.
Namun, bila koordinasi tidak baik, misalnya terjadi tumpang tindih kebijakan, tarik-menarik kewenangan, atau ketidaksinkronan perencanaan, maka pembangunan menjadi terhambat, pelayanan publik tidak optimal, dan kesenjangan antar wilayah bisa semakin besar. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan Indonesia sangat bergantung pada bagaimana pusat dan daerah bekerja sama, saling menguatkan, dan menyelaraskan kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Adapun contoh kasus efektif pada 2020 sampai 2022 ada penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan nasional seperti PSBB, vaksinasi massal, dan protokol kesehatan. Pemerintah daerah menyesuaikan implementasi sesuai kondisi lokal, misalnya Jawa Barat melakukan penyesuaian zonasi resiko COVID dan membuka pusat vaksinasi bergerak untuk daerah terpencil. Sinergi ini memungkinkan distribusi vaksin, penyediaan rumah sakit darurat, dan penanganan protokol kesehatan berjalan relatif efektif di banyak daerah. Jadi, koordinasi yang jelas, komunikasi intens, dan fleksibilitas daerah untuk menyesuaikan kebijakan pusat meningkatkan keberhasilan program. Nah, itu dia yang bisa saya sampaikan seputar materi dari mata kuliah Administrasi Pembangunan dan Otonomi Daerah. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mohon maaf banyak sekali kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.